Ya, kita sabar ya. Nabi aja diperintahkan hal yang sama. Makanya tadi nyambung ke Al-Ahzab dengan kalimat pembuka yang juga kencang. Dahsyat untuk pengingat kepada kita. Ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah. Hai Nabi, tingkatkan takwamu kepada Allah. Jadi Nabi aja diminta meningkatkan takwa. Nabi yang dijamin surga dengan turunnya Al-Kautsar, dijaga dari maksiat, bebas dari maksiat karena dijaga oleh Allah, masih tetap diminta meningkatkan takwa. Apalagi kita yang bukan Nabi. Takwa itu kan sholat, takwa itu puasa, takwa itu haji. Jadi Nabi pun sholat. Ingat, Nabi sholat. Dzalikal kitabu la raiba fi hudalil. Siapa orang takwa itu? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Makanya Nabi sholat, bahkan sampai kakinya bengkak. Takwa itu puasa, makanya ayat puasa ditutup dengan kalimat la'allakum tattaqun. Haji itu takwa, makanya di Al-Baqarah 197 disebutkan kalimat takwanya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Nabi diminta meningkatkan takwa, yang jelas surganya. Kita yang belum jelas surganya sudah otomatis meningkat takwa. Dia agak aneh kalau Nabi bangun malam kaki bengkak, kita yang belum jelas surga bangun malam mata bengkak. Salat tidak, kan? Maka ayo perbaiki ya, siapkan dari sekarang kurikulumnya. Yuk kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan dalam konteks keutamaan menuntut ilmu ini, supaya kita bersemangat menuntut ilmu, maka perhatikanlah kata Syekh Hashim, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berikut. Ughdu 'alima aw muta'allima aw mustami'a aw muhibba fala takunil khamisa fatahlak wa la takunil khamisa fatahlak. Kemarin saya sudah bacakan hadisnya, terjemahannya, sanadnya, kualitas sanadnya, apakah sahih atau bukan. Kemudian sebagian dari pembahasannya. Sekarang kita lengkapi hari ini. Ughdu 'alima. Jadilah engkau yang paling awal menjadi manusia berilmu. Jadilah engkau menjadi yang paling awal, pionir menjadi manusia berilmu. Kalau kita sambungkan kepada ayat-ayat Al-Quran atau juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan temukan dasar kehidupan bagi seorang muslim, di antaranya pengetahuan. Saya ulang Pak ya, Bu ya. Dasar kehidupan dalam beraktivitas bagi seorang muslim adalah pengetahuan. Jadi Islam itu agama ilmu yang sangat menghormati pengetahuan. Bahkan semua dasar aktivitas dalam Islam itu dasarnya pengetahuan. Bahkan langsung dilarang oleh Allah mengerjakan hal sesimpel apapun tanpa tahu ilmu. Sehingga di sini muncul kalimat al-ilmu qabla al-amal. Ilmu dulu baru amal. Tapi sempurnakan kalimatnya, awas karena sering dipotong di sini. Al-adabu qabla al-ilmi, adab dulu sebelum ilmu. Al-ilmu qabla al-amal, ilmu dulu sebelum amal. Makanya saat seseorang akan beramal, kata Allah jangan kerjakan sebelum tahu ilmunya. Buka Quran surah ke-17 ayat 36. Quran surah 17 Al-Isra ayat 36, paling kanan agak ke bawah di mushaf. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan pernah engkau lakukan atau engkau ikuti satu perbuatan sekecil apapun tanpa engkau tahu dasar ilmunya. Awas, hati-hati. Termasuk yang paling simpel karena kalimatnya umum. Misal begini, misal yang paling simpel ya. Ikut yuk. Kemana? Pokoknya nanti deh. Ikut aja dulu. Nah itu kalau kata kaidah Quran gak boleh. Jangan. Sebab kita tidak tahu mau dibawa kemana. Khawatirnya ketika diajak masuk ke tempat maksiat. Oh hati-hati, tahu-tahu udah nyampe aja kan langkahnya dihisab. Langkahnya bukan nyampenya, langkahnya dihisab. Makanya kata Allah, orang-orang yang sering ikut aja tanpa pernah tahu mau diajak kemana dia ikut, itu nanti akan dihisab 3 sumber pengetahuannya. Untuk memastikan kamu ini dipakai nggak, saya kasih alat untuk mendapatkan informasi. Saya kasih alat untuk mengakses pengetahuan, kenapa nggak dipakai? Apa alat itu? Disebutkan 3 yang paling utama. Satu, sama' pendengaran. Ini akses ilmu.
Kenapa disebutkan pertama kali? Karena yang pertama diberikan oleh Allah untuk mengakses pengetahuan itu pendengaran dulu. Ketika kita terlahir, bahkan dalam perut ibunda, seorang anak itu bisa mengakses tuh. Ya, lewat apa yang masuk pada ibunya, kadang dia sudah masuk pendengarannya. Karena itu ketika dilahirkan, organ pertama yang berfungsi dari 3 akses ilmu itu pendengarannya dulu. Mata belum lihat sepenuhnya, tapi dengar dia. Adek, ini ayah, masuk, ayah, masuk, lewat gelombang masuk ke otaknya. Sehingga dia nggak diajarin pun ketika kemudian melihat wajahnya sudah nyebut, ayah, ya kan, ayah. Makanya jangan salah tuh, jangan salah diucapkan kalimat. Ibu bilang ayah bilang ibu. Ya, adek, ini ibu, padahal ayah gitu kan. Nanti celaka aja ketika dia mulai bisa mendengar dengan baik, melihat dengan baik, ibunya dipanggil ayah dipanggil ibu. Ya. Itu yang masuk pertama kali. Masuk. Baru basar, wal basara, penglihatan. Makanya yang dilihat, semua yang dilihat jadi ilmu, Pak. Masuk ke simpul otak kita. Makanya Quran mengarahkan lihat yang baik-baik supaya informasinya positif. Ketika yang dilihat tidak baik, itu pun jadi ilmu negatif namanya, itu yang merusak. Itu yang paling bahaya. Gambar-gambar kotor itu kan. Kalau dilihat masuk ke otaknya itu. Jadi racun nantinya. Kalau nggak percaya, jangan dipraktekkan. Jangan dipraktekkan karena bahaya. Lihat gambar-gambar kotor, gambar terbuka, tayangan-tayangan buruk, itu masuk otomatis. Anak yang biasa mendengar kata-kata kotor jadi ilmu, keluarlah di lisannya kalimat kotor. Dari mana kalimat itu keluar? Dari pendengaran dia. Makanya kalau ada anak pernah melakukan kalimat-kalimat yang kotor, berbicara yang tidak bagus, jangan dulu kemudian dicela. Anda istighfar dulu. Pernah ditempatkan di mana anak itu oleh Anda sampai keluar di lisannya kalimat yang kotor? Atau jangan-jangan nggak pernah dibawa keluar, tapi di rumahnya keluar suami istri kalimat-kalimat yang tidak baik. Maka keluarlah di anaknya. Anak melihat di TV tayangan-tayangan dipraktekkan oleh dia dari mata. Makanya ketika tayangan di TV itu baik-baik, Anda cari buku yang baik, ya mohon maaf mainan yang baik-baik, TV tayangan yang bagus, maka ilmu yang diserap pun bagus otomatis. Tempatkan di sekolah yang bagus, cari guru yang bagus, guru yang soleh, penjaga yang soleh, security yang soleh. Jadi anak itu hadir di lingkungan orang-orang baik, maka otomatis akan jadi perilaku dalam kehidupannya. Sesederhana itu Pak, cuman prakteknya kembali ke ikhtiar kita Bu. Ilmu. Ya, kemudian fuad, akal mulai mencerna, itu yang baligh. Ya, jadi begitu masuk lewat telinga, kelihatan di mata, dicerna oleh akal kita. Kamu kan ada akal, kenapa mesti ke sana? Maka digerakkan kemudian informasi untuk didengar oleh telinga. Mau kemana sih telinga dengar? Lihat kemudian di sekitarannya, apakah melangkah ke situ ada maksiat-maksiat? Itu semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya ilmu, bahkan aktivitas pun sekecil apapun dasarnya mesti ada ilmunya. Tauhid itu yang paling awal. La ilaha illallah. Bahkan tidak sah orang sholat kalau tidak ada la ilaha illallah. Tidak sah orang puasa kalau tidak ada la ilaha illallah. Sah yang dimaksudkan tidak mengandung pahala. Ya, tidak mengandung pahala. Makanya sholat, puasa, zakat, haji dibuka dulu kalimat pertamanya dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hadis Muslim nomor hadis yang ke-8. Mal Islam, apa itu Islam? Sebelum disebutkan yang pokok ibadahnya, salat kedua, zakat ketiga, puasa keempat, haji dan umrah yang kelima, dibuka dengan syahadat dulu, la ilaha illallah. Ini kalimat paling tinggi. La ilaha illallah pun tidak luput dengan ilmu. Buka Quran surah ke-47 ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, mesti ada ilmu kata Allah. Sering diterjemahkan di mushaf, maka ketahuilah. Ketahuilah itu harus tahu. Tahu itu dasarnya ilmu. Makanya kalimatnya menggunakan kata alima, ya'lamu, ilman. Kata perintahnya fa'lam, i'lam. Begitu di ilmu sorofnya Joni. Alima, ya'lamu, ilman. Dari kata ilmu, kata perintahnya, fi'il amarnya i'lam. Menggunakan fa di ilmu nahwu harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf konjungsi meneruskan sesuatu yang tersambung dengan cepat. Ilmu diminta dengan huruf fa, diminta dilakukan dengan cepat. Kata Allah, cepat cari ilmu, cepat belajar. Belajar ilmu tauhid supaya keyakinan kamu kuat.
dan punya argumentasi untuk meyakinkan pada jiwa kita memang cuma Allah yang Tuhan, yang lain bukan. Dari mana taunya itu? Bagaimana bisa kuat dengan ilmu? Kalau nggak pernah belajar, nanti dikasih mie instan, hilang la ilaha illallahnya. Dikasih sarung, hilang. Ini kan musim-musimnya nih. Ada banjir, datang sarung, hilang syahadat. Ada gempa, datang biskuit, hilang syahadat. Apakah semurah biskuit itu? Apakah semurah mie instan? Belajar, makanya belajar. Kenapa kita yakin Allah itu Tuhan? Kata Allah, pelajari. Diturunkanlah ayat-ayat untuk meyakinkan. Ada Al-Ikhlas, ya? Ada di surah Al-Anbiya, surah 21 ayat 22 itu. Ada turunan-turunannya. Pelajari itu. Ya. Jelas kalimatnya. Bahkan di kalimat tauhid pun mesti ada ilmu. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i membuat sebuah ungkapan yang indah sekali. Dan banyak orang menduga ini hadis, bukan. Ya, karena beliau termasuk yang paling fasih lisannya. Ya, kalangan a'imah yang 4, tapi lisannya paling fasih berbahasa Arab. Ya, karena ada turunan dari Quraisy, ada turunan. Dan saya pernah ceritakan di pertemuan lalu, saat usianya 10 tahun, ya setelah hafal Al-Muwatta, 7 tahun hafal Quran dengan riwayat-riwayatnya, semua riwayatnya, 10 tahun hafal kitab Al-Muwatta. Al-Muwatta itu kitab hadis pertama yang dibukukan. Ya, karena Al-Imam Malik, ya rahimahullah. Jadi beliau itu ahli Quran, ahli hadis, ahli Quran, ahli sunnah. Oleh ibunya dibawa kemudian ke Mekah, masuk kemudian ke Hudzail, suku paling fasih dalam bahasa Arabnya untuk membiasakan bahasanya sehingga sesuai dengan kalimat-kalimat tulisan moyangnya. Maka di situ ketika keluar saking fasihnya, beliau silahkan baca dalam sirahnya. Baca dulu. Di sebelum kita komentar tentang sesuatu, dibaca dulu, dipahami dengan baik. Bahkan saking fasihnya lisannya dalam mengucapkan, membaca ayat-ayat Al-Quran, seringkali sudah dikenal pada masa itu Syafi'i muda, masih remaja, ada di pojokan Masjidil Haram. Kalau orang pengen mendengar Al-Quran dan merasakan kenikmatannya, duduklah kemudian di sekitaran majlis Asy-Syafi'i. Baca Asy-Syafi'i Al-Quran, itu kalau masuk kepada ayat-ayat tentang doa, ayat-ayat tentang neraka, seketika menangis semua orang. Ayat-ayat tentang surga, pengen masuk surga, saking fasihnya kalimatnya. Maka ada di antara kalimat beliau, yang paling dikenal sampai sekarang, ya, Man aradal dunya fa'alaihi bil ilmi. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ وَمَنْ أَرَادَهُمَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ. Siapa yang menginginkan dunia, nggak mungkin bisa diraih kecuali ada dasar ilmunya. Siapa yang bahkan ingin akhirat, dunia saja pakai ilmu, kata beliau. Maka siapa yang ingin akhirat pun tak akan bisa diraih dengan mudah kecuali ada ilmunya. Dan siapa yang menginginkan keduanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia ingin, akhirat ingin, maka mustahil bisa diraih, kata beliau, kecuali dengan ilmu. Itu kalimat ringkas disampaikan dari intisari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking pentingnya ilmu ini, Al-Imam Al-Bukhari memasukkan bab khusus tentang ilmu di bagian ketiga dari 97 pembahasannya dalam Sahih Al-Bukhari. Ada 97 pembahasan. Pertama kitab Bad'ul Wahyi, kedua kitabul Iman, ketiga kitabul Ilmi. Bab khusus tentang ilmu. Di siapa yang pengen dunia, kalau ingin lancar, ingin nikmat dunia, ilmu. Makanya sekolah yang pintar, Pak, Bu, anak-anak kita sekolahkan. Supaya belajar. Semakin tinggi, ya, semakin dapat raihan gelarnya, semakin ilmunya banyak, maka dunianya pun mudah diraih. S1 pekerjaan gaji sekian. S2 sekolah dulu, baru lulus S2 gajinya naik duluan. Sekolah lagi S3 gajinya naik lagi. Padahal yang didapatkan ilmu, tiba-tiba gaji datang. Silakan cek. Makanya banyak orang ketika mengajar pengen belajar lagi, pengen belajar lagi. Belajarnya itu investasi, baru lulus gaji udah datang, padahal kerja belum. Silakan, ada orang kerja bertahun-tahun, kan? Tapi ilmunya nggak pernah di-upgrade. Ada orang belajar aja bertahun-tahun, begitu lulus belajar, tiba-tiba gajinya melampaui orang yang nggak pernah belajar ini. Itulah ilmu. Anda mau jadi arsitek, nggak mungkin tiba-tiba bangun gedung. Siapa yang mau hire Anda? Kuliah dulu. Ada yang masuk ITB, pertanian masuk IPB. Ada yang kemudian kedokteran, ke UI, ke Undip, ke macam-macam. Silahkan. Belajar, lulus dari situ. Baru dokter ini, pakai rumah sakit ini, minta rujukan ini. Kapan dunia itu datang? Ketika ilmu itu ada. Makanya sekolah, Pak, Bu. Sekolahkan, ambil cita-cita yang paling tinggi. Kalau nggak cocok di sini, cari tempat yang lain. Cari sampai keluar, dapatkan. Bukankah Nabi memerintahkan pada itu sahabat Badar untuk mengambil ilmu dari yang lain-lain? Ayo belajar, 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 belajar. Ada yang mengatakan haram pergi ke Amerika, haram pergi ke Perancis, haram pergi ke Spanyol. Joni, lihat, waktu perang Badar, Nabi meminta tahanan-tahanan itu untuk ditukar dengan ilmu.
Apakah tahanan itu sudah muslim? Belum. Masih banyak yang belum muslim. Ayo, tukar mereka dengan ilmunya. Sahabat-sahabat diminta belajar. Ada yang ngajarin baca, ngajarin nulis, ngajarin macam-macam. Itu dalil pertama kebolehan belajar sekalipun pada non-muslim. Gak ada batas di sini. Silahkan saling ambil ilmunya. Gak ada masalah. Yang haram itu ke Amerika nggak sholat, haram. Ke Amerika nggak baca Quran, haram. Ke Spanyol nggak puasa, haram. Itu yang haram. Tapi kalau mau pergi silahkan aja pergi. Mau jalan silahkan. Yang haram itu jalan ke tempat maksiat, itu haram. Siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Ayo banyak jalan-jalan kata Allah di bumi. Makanya cari bekerja, dapat harta, jalan. Tapi kalian kemana? Ke tempat yang bisa mencas iman. Jalan ke Masjidil Haram. Ya, pakai pesawat maksudnya. Yuk, jalan kemudian ke Masjid Nabawi supaya iman kita bertambah. Jalan-jalan ke pantai, jalan ke sini, jalan ke situ. Apa yang mau dilihat? Ya. Tidak salah, silahkan, tapi cari pantai yang kira-kira tidak ada maksiatnya. Sampai ke pelosok gitu kan. Yang kira-kira kelihatan ikannya. Ikan nggak pakai baju nggak apa-apa dilihat. Silahkan aja. Ya, tapi ikan duyung nggak boleh gitu kan. Paham ya? Nah, itu bagian pertama. Jadi kalau pengen dunia ilmu, ayo jadilah, harus ada ahli fisika, ahli kimia, ahli biologi, arsitek, mesti ada. Dulu begitu semarak dibuat Baitul Hikam. Wah, semua bikin ilmu, terjemahan, riset. Sekarang budaya riset kita kurang itu. Riset ayat Quran, riset hadis, kumpulkan, jadikan produk dalam kehidupan. Pakai, jalan, disenafas tuh. Islam tuh bukan cuma di masjid. Islam cuma di masjid, di pengajian. Islam tuh di kantor, Islam. Kejujuran, Islam. Disiplin, Islam. Islam tuh di lab-lab, riset. Islam tuh di pabrik-pabrik, buat produk, buat macam-macam. Ini gimana orang mau sholat kalau nggak ada pakaiannya? Keluarkan hadisnya, pakaian seperti apa yang harus dibuat. Keluarkan ayatnya. Anda yang bikin bisnis di pakaian, bikinlah pakaian muslim. Di Indonesia ini 200 juta orang lebih, pasti sholat. Kalau dia beriman dan beramal soleh, pasti butuh pakaian. Di situ diproduksi oleh Anda, share oleh kita. Siapa yang butuh pakaian? Ke sini. Siapa yang butuh beras? Ke sini. Siapa yang butuh sepatu? Ke sini. Keluarkan riset jadi produk. Begitu cara hidupnya. Ilmu. Ya, coba. Apa yang sudah kita praktekkan dari keislaman kita? Turunkan lagi. Nah, kalau ingin dunia, demikian. Kalau ingin akhirat, sama juga. Dunianya bagus, pengen akhirat, gak ada ilmunya, ya gak bisa dapat juga. Tidak cukup kemudian beribadah dengan semangat yang tinggi, tapi ilmu kosong. Semangat! Siap! Nanti duhur kita sholat, siap! Baik. Siap dilakukan, siap! Jam berapa kita sholat? Jam 11. Padahal duhur jam 12. Ya. Bukan, jam 12, siap, dengar adzan dulu, siap, komat, siap. Berapa rakaat? 8. Padahal 4.